mutasi itu kejadiannya mungkin 1:1 juta, sehingga dia sangat langka. Oleh sebab itulah makanya mutasi sangat dihargai. Jadi kalau misalnya tanaman itu normal misalnya, itu harganya paling misalnya 50 atau misalnya puluhan atau ratusan ribu. Tapi begitu dia mengalami varigata, maka nilainya sudah meningkat menjadi jutaan. Apalagi kalau terjadi pada tanaman yang sedang ngetren. Nah, banyaknya coba-coba dari para pelaku, banyaknya keinginan dari pelaku untuk membuat mutasi tadi itu dengan berdasarkan pengalaman dan otodidaknya menyebabkan terjadinya ya tadi itu perubahan-perubahan yang tidak optimal, tidak baik, karena perubahan tadi itu terjadi tidak pada titik meristem. Nah, kebetulan di sini ada gambar mengenai titik meristem. Jadi kita wajib kalau ingin membuat mutasi dan varigata harus mengenai titik meristemnya, harus mengenai titik tumbuhnya. Kenapa demikian? Karena dari titik meristem itulah nanti akan memunculkan organ-organ yang berikutnya. Sedangkan dari sel-sel yang lain, kemungkinan kalau dia memang terkena zat yang membuat mutasi, maka sel tadi itu tidak akan menurunkan atau tidak meregenerasikan mutasinya kepada organ yang baru. Nah, ini menyebabkan bahwa mutasinya tadi itu tidak permanen, tidak diregenerasikan pada organ-organ yang berikutnya. Itu mengenai kepermanennya tadi itu. Nah, saya percepat aja, kita masuk sekarang ke bagian zat yang membuat mutasi. Nah, zat yang membuat mutasi ini adalah suatu zat yang dia harus bisa merubah gen, ya. Dia harus bisa merubah gen. Jadi zat yang bisa membuat mutasi dan varigata adalah suatu zat yang bisa merubah gen, dan ini tidak sembarangan. Kenapa demikian? Karena membuat mutasi dan varigata itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi sebenarnya persepsi tadi itu bahwa mutasi buatan tidak bagus itu adalah salah. Kenapa? Karena banyak dari pelakuan dan juga uji coba tadi itu yang kurang tepat. Tolong terus lagi ya, mutasi tadi udah, titik meristem sudah. Kemudian ya lanjut lagi, mutasi tadi yang titik meristemnya. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa mutasi yang varigata yang terjadi pada titik meristem akan diturunkan. Kemudian yang tidak diturunkan tadi itu terjadi pada organ. Dua itu aja. Jadi prinsipnya adalah bahwa mutasi terjadi pada sel yang sedang membelah. Sel yang sedang membelah tadi itu meristem, maka dia permanen. Tapi kalau sel yang sedang membelah itu organ, maka dia tidak permanen. Ya. Nah, kemudian dari zat pembuat mutasi ini tadi ini, dia harus mampu membuat mutasi dari gen atau DNA. Selain itu juga bahwa yang harus kita pikirkan dan bayangkan bahwa DNA itu tempatnya sangat terlindung. Dia ada di dalam inti sel, dan inti sel itu ada di dalam sel. Sel itu ada di antara jaringan, jaringan ada di dalam organ, dan organ itu bagian dari suatu makhluk hidup. Jadi bayangkan bagaimana dia sedemikian terlindungnya. Sehingga kalau kita mau memberi perlakuan, kita harus bisa membayangkan bahwa perlakuan tadi itu harus bisa mengenai titik meristem. Itu yang perlu, prinsip dasar yang perlu kita cermati tadi itu. Nah, oleh sebab itulah makanya tadi itu ada ininya, tadi zatnya, kemudian tadi itu kita bayangkan bahwa dia ada di dalam, maka perlakuannya tadi itu harus benar. Nah, ini ada beberapa contoh tadi itu bahwa zat yang mampu merubah mutasi atau merubah gen menyebabkan mutasi dan varigata tidak hanya zat. Nah, di sini disebutkan ada EMS, DMS, hormon, ya, terus ada juga masuk di sini asam amino toksik, di sini ada racun misalnya,
kemudian virus, enzim, atau juga banyak bahan organik yang juga mampu menyebabkan mutasi dan variegata. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik dan sangat menantang karena Indonesia memiliki biodiversity yang terkait dengan bahan organik yang sangat beragam dan banyak zat yang mampu untuk membuat mutasi dan variegata. Oke, bisa lanjut lagi. Nah, di samping itu juga yang perlu diperhatikan bahwa selain zatnya yang bisa merubah gen, kemudian perlakuannya, maka di dalam kita menyiapkan bahan eksplan tadi itu, maka kita wajib juga membayangkan bahwa prioritas pertumbuhan tadi itu terjadi pada titik meristem yang akan kita berikan, ya. Terjadi pada titik meristem yang akan berikan. Jadi kalau ada suatu tanaman, maka kalau kita memberikan tanaman tadi itu pada tanpa harus kita siapkan, maka kita hanya teteskan saja. Sebenarnya titik meristem tadi itu sangat terlindung. Dia tertutupi oleh seludang daun dan sebagainya, atau ketiak daun tadi itu ada seludang daunnya juga. Nah, itu harus kita siapkan. Yang terbaik adalah misalnya kita memotong pucuk apikalnya sehingga kita dapatkan titik meristem lateral yang teratas dan terbuka yang berpeluang itu yang akan tumbuh berikutnya, dan itu kita buka dan itulah yang kita beri perlakuan mutasi dan variegata. Nah, untuk memastikan titik tumbuh ini nanti juga akan kita bahas bahwa di perlakuan konvensional maka kita bisa menggunakan tadi titik meristem. Jadi kalau titik meristemnya tadi adalah yang apikal, yang ujung, maka sebaiknya harus bisa dibuka. Kalau dia tidak bisa dibuka, akan lebih baik kita menggunakan titik tumbuh ketiak daun yang lateral, dan itu harus kelihatan dan harus kita beri perlakuan. Nah, coba kalau kita bayangkan, kalau misalnya dari tunas atau titik meristem lateral tadi atau apikal kita teteskan perlakuannya, kira-kira berapa persen zat tadi itu mampu masuk? Kira-kira mungkin apa tidak bahwa zat tadi itu bisa sampai ke dalam inti sel? Itu juga yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya perlakuan tadi itu bisa kita berikan dengan cara misalnya melalui jalur masuknya bahan-bahan makanan, itu misalnya melalui akar atau melalui stomata. Tapi kalau melalui seperti itu, maka terlalu banyak zat tadi itu yang akan bereaksi dengan sel-sel selama perjalanan mencapai titik meristem tersebut, sehingga nanti hasilnya jangan-jangan kita gembira banyak variegatanya, tapi sebenarnya itu bukan variegata yang permanen karena bukan dihasilkan dari perubahan dan mutasi dari titik meristemnya. Jadi maksud saya akan lebih baik kalau misalnya kita fokus pemberian perlakuan tadi itu pada titik meristemnya. Nah, berarti untuk meningkatkan peluang masuknya zat perlakuan tadi itu langsung ke titik meristem, kalau hanya sekedar ditetes, maka prosesnya adalah difusi dan osmosis. Maka bisa kita bantu dengan perlakuan fisik manual. Misalnya kita tusukkan dengan jarum suntik atau kita belah dengan pisau bedah sehingga kita bisa berikan di situ. Dengan syarat bahwa perlakuan tadi itu sedemikian terisolasi, jadi benar-benar hanya bagian itu saja yang kita beri perlakuan sehingga memperkecil peluang matinya dari tanaman tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian untuk bisa meningkatkan kualitas dari mutasi dan variegata tadi itu, tadi ada perlakuan yang di luar dan ada yang perlakuan di dalam. Dan yang perlakuan di luar tadi itu kita menggunakan titik tumbuhnya. Maka kalau di dalam kultur jaringan, nah ini yang spektakulernya, hebatnya, dia bisa kita berikan kepada meristem yang ada. Jadi misalnya meristem pada embrio, ya, jadi bijinya, meristem pada
misalnya bukan meristem, atau dalam hal ini kalus dan embriosomatik itu merupakan sediaan atau bentukan kultur yang paling representatif untuk kita gunakan sebagai perlakuan mutasi dan parigata. Karena setiap sel mutasi, setiap sel kalus dan embriosomatik tadi itu adalah individu yang mandiri, dan kalau dia bisa tumbuh menjadi individu yang baru, maka ragamnya akan sangat banyak. Nah, berarti sediaan kalus, sediaan dalam bentuk embriosomatik, sediaan dalam bentuk protocom-like body itu akan sangat penting sekali, ya. Jadi kita bisa memberikan perlakuan tadi itu pada yang seperti itu. Nah, kemudian bahwa untuk menghasilkan mutasi dan parigata yang permanen, nah ini yang harus hati-hati. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalus, embriosomatik, dan juga PLB tadi itu kita beri perlakuan. Nah, setelah kita beri perlakuan tadi itu adalah perlakuan mutasi dan parigata. Sebagai contoh misalnya perlakuan mutasi dan parigata dengan radiasi sinar gamma. Jadi ini juga sebenarnya sangat simpel dan ingin saya sampaikan kepada semua pihak, para ahli kultur jaringan. Kita tinggal membawa kultur kita tadi itu ke Batan, dan itu kita minta tolong ke sana untuk bisa diradiasi. Nah, hasil kultur yang sudah diradiasi itulah kemudian nanti kita tumbuhkan lagi ke media yang subur, ke media yang lebih subur sehingga dia bisa bermultiplikasi dengan baik. Nah, hasil perbanyakan dari kultur tersebut itu yang kita sebut dengan stok kultur mutasi dan parigata. Kenapa demikian? Karena tadi itu bahwa sediaan kalus, embriosomatik atau PLB tadi itu saat diradiasi maka akan mengenai setiap individu dari embrio, individu dari sel, individu dari titik tunas tadi itu, sehingga dia akan mempunyai dampak yang berbeda-beda. Berarti bahwa apalagi kalau itu kita perbanyak lagi replikasi DNA-nya dan sebagainya, maka variasinya sangat beragam, dan itu menjadi sumber keanekaragaman mutasi dan parigata. Jadi itu kita kembangkan terus, kemudian kita lihat ada apa tidak di situ yang mutasinya cantik, yang bagus, kemudian kita isolasi, kita ambil dan kita perbanyak, kita tumbuhkan. Nah, pada saat pemurnian, jadi kita isolasi ambil tadi itu yang parigata, maka jadi pemurnian ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan kestabilan dan kepermanenan. Itu kita tumbuhkan, jangan menggunakan metode kalus, jangan menggunakan metode embriosomatik. Kita harus ke arah perbanyakan stegmata tunas atau multiplikasi tunas. Jadi kalau multiplikasi tunas dia relatif stabil. Nah, kita lihat pertumbuhan dari tunas-tunas tadi itu, mana yang dia tetap permanen, mana yang tidak. Nah, yang permanen kita subkulturkan lagi, kita bikin keluar lagi. Proses pemurnian tadi itu terus berulang, bisa 3 sampai sekian kali sampai dia permanen menghasilkan mutasi parigata. Selanjutnya, kita bisa membuat suatu mutasi parigata yang spektakuler. Caranya bagaimana? Kita jangan kalah dengan negara luar negeri yang mereka sudah lebih dulu dengan high teknologinya menghasilkan mutasi parigata. Kita beli dari mereka, kita kulturkan di sini, dan itu kita jadikan sebagai stok keanekaragaman mutasi dan parigata. Pemberian ragam perlakuan zat mutasi dan parigata, dan itulah yang akan memberikan dampak dan juga efek ragam dari mutasi parigata yang sangat beragam. Nah, sampai sejauh mana sih ragamnya tadi itu? Sebenarnya kalau kita pernah lihat bentuk-bentukan mutasi dan parigata itu sangat cantik sekali. Nah, itu ada beberapa
poin atau ada beberapa sumber yang perlu dicatat, yaitu terkait ini kalau kita mau menilai variegata tadi itu. Yang pertama adalah dia stabil atau tidak, dia stabil atau permanen, itu yang pertama. Kemudian yang dijadikan penilaian adalah bahwa mutasinya tadi itu terjadi di setiap organ atau hanya organ-organ tertentu saja, maksudnya tidak stabil gitu ya, sekarang ada, tidak, dan sebagainya, itu kaitan dengan tadi itu. Kemudian juga ragam dari corak variegatanya tadi itu ada berapa di dalam satu tanaman. Misalnya satu tanaman tadi itu variegatanya ada yang dia albino, ada yang semburat, ada yang titik-titik dan sebagainya dalam satu tanaman, berarti itu corak ragam variegatanya juga demikian banyak. Kemudian parameter yang ketiga adalah bahwa variegata tadi itu tidak hanya terjadi pada organ daun, tapi bisa juga terjadi pada batang, pada bunga, dan pada buah. Jadi kalau variegata tadi itu mengenai seluruh organ tadi itu, berarti tanaman tersebut nilainya itu menjadi lebih tinggi. Nah, itu beberapa yang ini. Kemudian satu lagi juga yang juga sangat menentukan bahwa mutasi dan variegatanya tadi itu berada pada tanaman yang sangat langka atau yang sedang ngetren atau yang mempunyai nilai komersial tinggi. Saya rasa itu aja dulu untuk pembukanya, dan nanti kita bahas, kita diskusikan. Dan kalau misalnya tidak memadai waktunya, Anda bisa kontak ke Esa Flora. Kalau mengenai bahan dan sebagainya, PT merek tempatnya ya. Jadi kita berharap bahwa ini tidak berhenti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Ya. Jangan sungkan-sungkan segera hubungin kami, Sigma dan merek kita ada reagennya. Kemudian ada mutasi atau buat variegata secara non chemical. Jadi tadi disebutkan sinergama lah contoh yang simpelnya. Saya bisa buatkan media. Iya, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Baik. Enggak. Apa? Jadi, sorry. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi itu, bahwa variegata tadi itu diturunkan ke anaknya apa tidak. Nah, ini yang harus kita cermati, pengertian anak tadi itu ya.
Jadi anak tadi itu didapat dari apa? Kalau misalnya tadi anak tadi itu pengertiannya dari biji, apalagi kan gitu ya, dia sampai apa tidak mutasinya ke biji, itu yang pertama. Nah, banyak juga para praktisi tadi itu mereka menganakkan, meregenerasikan tadi itu dengan memotong-motong kan gitu ya. Nah, kembali tadi itu bahwa walaupun demikian, bahwa dalam satu tanaman yang variegata tadi itu belum tentu titik meristemnya tadi itu terkena mutasi variegata ya. Jadi bahkan di daunnya situ misalnya ada daun variegata, di titik tumbuhnya belum tentu dia variegata juga. Itu yang harus kita sadari. Makanya bahwa proses membuat stabil suatu variegata tadi itu dengan cara, kalau untuk yang di luar itu dengan kita perbanyak setiap mata tunasnya, kita munculkan lagi dia variegata apa tidak, itu beberapa kali turunan dari mata tunasnya. Kemudian kalau nanti dia sudah permanen tadi itu, baru kita bisa memperbanyak. Nah, kalau di dalam kultur jaringan yang harus hati-hati, ini dia lebih beragam lagi karena di sini ada variasi somaklonal kan gitu ya. Tumbuhnya tunas tidak hanya dari titik tumbuh apikal dan lateral. Karena di sini juga di dalam kultur jaringan bisa ada kalus, bisa ada embriosomatik, bisa ada tunas adventif dan sebagainya. Jadi bisa muncul tunas baru yang bukan dari tunas yang terkena variegata. Berarti sebenarnya untuk membuat permanen, maka kita wajib melakukan tadi itu multiplikasi tunas yang memang terkena variegata. Kembali saya ingin sampaikan bahwa walaupun dia sudah tadi itu variegata, tapi belum tentu titik meristem yang berikutnya tadi itu akan variegata. Jadi memang di sini kita perlu memurnikan tadi itu Pak Hermanto ya, sampai dia murni terus tadi itu. Karena seringkali memang misalnya muncul variegata terus nanti tidak lagi muncul tadi dan sebagainya. Kita kurang mencermati bahwa sebenarnya tumbuhnya tunas-tunas tadi itu dari titik tumbuh yang berbeda, dari tunas adventif yang berbeda, dari sel embriosomatik yang berbeda, pasti akan berbeda hasilnya ya. Itu kira-kira Pak Hermanto. Kultur jaringan tadi itu dia sangat rentan, dia sangat ringkih, dia mudah mati karena perbedaan tempat tumbuh di dalam botol yang sedemikian nyaman, dia enak, dia makannya lengkap, tempatnya lembut, suhunya stabil, dingin dan sebagainya. Begitu dikeluarkan, kemudian kondisi lingkungannya sangat fluktuatif, ekstrim dan sebagainya. Jadi kalau saran saya untuk itu, sebelum itu dikirim, sebaiknya kita lakukan proses ke arah pengadaptasian aklimatisasinya tadi itu yang lengkap. Jadi sebagai contoh misalnya, bibit tanaman yang akan kita aklimatisasi tadi itu, kita masukkan pada proses yang pertama adalah normalisasi hormon. Jadi kita memberikan atau menumbuhkan tanaman yang siap aklim tadi itu di media MS0 misalnya kan gitu ya. Sehingga itu untuk melatih si kultur tadi itu, planet tadi itu untuk bisa menghasilkan hormonal sendiri gitu. Terus yang kedua, kita melakukan namanya proses hardening. Proses hardening itu adalah menempatkan botol atau planet yang masih di dalam botol itu ke nursery, ke rumah kaca. Dan itu diberikan kira-kira sekitar sebulan atau tergantung dari jenisnya, sehingga si kultur tadi itu walaupun dia masih di dalam botol, dilatih untuk menghadapi fluktuasi radiasi sinar, suhu ya. Itu kan berbeda-beda tiap siang, malam dan itu berbeda. Nah, itu melatih si kultur tadi itu untuk meningkatkan metabolismenya, menyiapkan dirinya untuk kondisi yang ekstrim dan juga mempertebal dari dinding selnya. Barulah setelah itu kemudian kita keluarkan. Nah, untuk pengiriman maka jangan tetap di dalam botol, tapi kita keluarkan, cuci bersih, kemudian kita tumpuk. Jadi modelnya kayak di Tupperware gitu, tapi dilapis. Nah, prinsipnya di dalam hal ini adalah dia tidak basah, jadi dia segar kering dan dingin. Ya, segar basah, dingin, dan dia tertutup rapat dan juga dingin. Jadi tidak boleh ada keringat, tidak boleh ada penguapan.
dia harus segar dingin dan di bawahnya kondisi dingin, gelap, sehingga di situ akan bisa bertahan lama. Kalau waktunya sampai lebih dari sekian minggu, maka kita bisa memberikan di situ support dalam bentuk misalnya vitamin dan juga hormonal. Hormonal yang ke arah pertumbuhan adalah kombinasi antara sitokinin dengan gibberellin ditambah dengan vitamin B kompleks. Itu Pak Hermanto, tapi itu wajib steril itu ya. Oke. Meristem, terus ada titik tumbuh tadi itu. Meristem juga ada meristematik dan meristem tadi itu. Sel-sel meristematik adalah sel-sel yang dia mempunyai fungsional seperti meristem tadi itu. Nah, intinya adalah bahwa di dalam titik tumbuh tadi itu ada titik meristem. Nah, meristem tadi itu adalah suatu sel yang dia tidak pernah tua. Jadi sebagian sel tadi itu masih tetap muda, itu sel meristem, dan sebagian lagi beregenerasi dan dia berdiferensiasi. Nah, itu berada di titik tumbuh tadi itu. Sehingga kalau itu kita kenai tadi itu, bisa berpeluang yang terkena tadi itu adalah sel-sel meristematik tadi itu yang bukan sel meristem. Sehingga dia bisa berdiferensiasi, dan kalau dia nanti berdiferensiasi menjadi titik tumbuh, misalnya lateral, itu akan titik lateral itulah nanti akan yang permanen. Tapi sebenarnya titik tumbuh yang ada di atas yang kita beri perlakuan tadi itu merupakan ragam, keanekaragaman dari perlakuan yang kita berikan. Berarti semua sel yang di sana tadi itu memberikan reaksi yang berbeda-beda Pak Hermanto, sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa itu permanen. Karena yang benar-benar permanen adalah yang benar-benar mengenai titik tumbuh atau mengenai meristemnya gitu kira-kira ya. Jadi memang bahasanya membingungkan, apalagi buat awam. Apa bedanya titik tumbuh, meristem, meristematik dan sebagainya, kan ini membingungkan gitu. Oke Pak. Iya. Ya. Lebih rentan, lebih mudah sakit, lebih mudah mati, lebih mudah tua. Oleh sebab itu maka perawatan dari parigata tadi itu juga harus disupport dengan suatu dukungan makanan yang lengkap dan memadai. Kalau terjadi mutasi yang bersifat albino, nah ini yang perlu hati-hati. Kalau albinonya tadi itu dia tumbuh tanpa dukungan dari organ lain yang bersifat parigata campuran atau yang hijau, maka akan berat kita merawatnya. Bisa kita rawat dengan catatan bahwa seluruh faktor pertumbuhannya kita berikan instan. Jadi tidak cukup hanya unsur hara, tapi mulai dari sumber energinya, vitaminnya, hormonnya, organiknya dan sebagainya harus kita support sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Itu Pak. Dan membedakan situasi dan kondisinya tadi itu. Jadi kalau mutasi parigata terjadi di alam, maka sebenarnya itu terjadi proses penurunan kualitas ya. Karena berarti kan dia yang muncul tadi itu tidak survive kan itu. Tapi juga kita harus ingat, dan ini pernah saya sampaikan, saya tanyakan juga ke ahli genetik populasi, bahwa tidak mudah suatu individu baru tadi itu bisa masuk ke suatu ekosistem alamiah kalau dia tidak benar-benar survive, kalau dia tidak benar-benar kuat. Karena yang namanya ekosistem alam itu sedemikian stabil, sedemikian hebat, sehingga tidak sembarangan individu tadi itu bisa menguasainya. Yang disebut dengan hukum rimba itu adalah siapa yang kuat, dia yang akan eksis. Itu merupakan suatu ciri bahwa keberlangsungan dari individu-individu tadi itu adalah yang terbaik. Itu merupakan suatu
suatu fenomena yang sangat penting sebenarnya. Karena kalau misalnya yang nanti regenerasi yang berikutnya tidak baik, maka akan jelek semua kan gitu ya. Nah, kemudian dari individu-individu yang terbaik tadi itu saling berinteraksi antara satu dengan lainnya tadi itu, dan di hutan alam itu sedemikian sangat ragam interaksinya, sehingga masing-masing individu tadi itu tidak akan sanggup untuk bisa menguasai seluruh ekosistem tadi itu. Jadi penggunaan dari mutasi dan varigata ini kita lihat, kita scoop hanya untuk kepentingan manusia dari segi keindahan tadi itu, ragam variasi corak dari tanaman hias yang kita inginkan. Sebagian orang konservatif itu mengkhawatirkan dari perlakuan yang diberikan tadi itu masuk ke alam dan mendominasi. Tapi kembali tadi itu tidak perlu khawatir, karena keseimbangan alam tadi itu dan juga interaksinya sedemikian kuat. Nah, dalam kita menghasilkan mutasi dan varigata tadi itu memang bahwa kita menghasilkan, tujuannya adalah menghasilkan suatu tanaman yang indah untuk kepentingan manusia, Jadi sebenarnya keanekaragaman tanaman hias tropis itu sudah sangat indah, tapi manusia pengennya lebih kali ya Pak Hermanto. Jadi ragamnya tadi itu pengennya lebih, jadi pengennya warna-warni dan sebagainya tadi itu, ya itu. Padahal yang alami tadi itu, yang spesies sudah indah kalau menurut saya ya. Saya kan orang konservasi Pak Hermanto gitu ya. Nah, ini pengen lebih lagi gitu. Makanya kayak sekarang ini misalnya philodendron yang varigata, wah harganya Masya Allah itu. Itu aja Pak. Jadi tadi itu yang saya sampaikan, bahwa mutasi tadi itu harus menggunakan suatu zat yang memang khusus atau bisa menyebabkan terjadinya perubahan gen. Kalau memang ada suatu zat ya, yang memang di situ dia memang spesifik untuk ke arah sana, justru lebih hebat kan gitu ya. Nah, ini tentunya bisa kita gunakan. Semua zat-zat tadi itu bisa kita pakai dan kita kombinasikan. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah, jadi kalau misalnya tadi itu ada zat seperti itu dan juga lainnya dan sebagainya, itu sebenarnya sangat menolong kita untuk bisa menghasilkan mutasi dan varigata yang lebih beragam. Tapi kalau misalnya kita dan juga masyarakat umum di Indonesia yang misalnya tidak susah mengakses PT merek misalnya kan gitu ya, bisa nggak membuat mutasi dan varigata dengan menggunakan zat atau rangsangan yang ada di sekelilingnya tadi itu. Itu yang saya lukiskan tadi itu adalah kita bisa menggunakan semua rangsangan yang bisa merubah genetikanya tapi tidak mematikan selnya tadi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali ya pasti akan lebih bagus kalau memang ada zat yang bisa membuat dia khusus mutasi itu. Gitu Pak.